ya imam-imam gitu kalau datang orang-orang mau minta atau korban penghapus dosa, korban penebus salah, itu mereka nggak nanyain si itu loh. Kamu tuh salah apa? Kamu dosa ini enggak. Yang diperiksa itu adalah kambing domba binatangnya gitu. Sempurna atau kagak gitu. Sepanjang itu sempurna ya udah sempurna. Kamu tuh dibebaskan. Prinsip dalam pemahaman Alkitab dalam orang Yahudi itu bagus banget. Nanti mungkin kapan-kapan aku bahas. Namanya pardes. Pardes gitu. Jadi level-level tingkatan kita dalam metode dalam mengerti Alkitab. Pardes itu akronim ya, singkatan ya. Eh, Peshat. Peshat itu artinya simple atau literal meaning. Jadi ketika kita baca, kita ngelihat oh ini literalnya seperti ini gitu. Tuhan Yesus dia bilang lemparkan jalamu ke kanan. Ya, berarti literal dilemparin ke jala ke kanan. Itu literal meaning. Ya, itu namanya peshat. Kemudian ada yang namanya remesh. Remesh. Remesh itu artinya yang tersirat. Tadi kan tersurat ya. Ini artinya tersirat. Artinya clue atau hint atau hidden. Seperti apa? Contohnya parable. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu kan nggak literal kan? Itu artinya tersurat gitu. Ada petunjuk isyarat bahwa dia akan menjala, dia akan evangelize gitu ya, supaya kembali datang kepada Tuhan Yesus. Itu namanya remesh. Kemudian ada yang namanya drash. Drash. Drash ini adalah seek, artinya seek atau inquire gitu ya. Jadi di sini kita mesti lihat lagi konteksnya tuh seperti apa. Terus Bible interprets the Bible. Di kata-kata itu gitu ya. Atau misalnya kenapa ditulis 153? Apa sih artinya gitu ya? Mesti ngelihat lagi ke situ gitu ya. Nah, itu Bible interprets the Bible. 40. Kenapa 40? Di Alkitab ditulis 40 itu kejadian apa aja. Dia ngambil kesimpulan dari situ. Itu namanya drush ya. Jadi inquire, lihat, seek gitu ya. Nah, ini banyak juga dipakai untuk rabbinic interpretation-nya di Midrash. Itu mereka lakukan itu. Kemudian tahap yang paling tinggi itu namanya sot. Sot itu artinya secret atau misteri. Dan inilah yang menurut mereka itu cuma bisa diungkapkan oleh Tuhan sendiri. Kalau buat kita adalah Roh Kudus, pewahyuan dari Roh Kudus, revelation from the Holy Spirit gitu. Bahkan mereka aja tuh punya level, maksudnya punya metode kayak gitu dalam menggali Alkitab loh. Cuma masalahnya mungkin shotnya itu ya, revelationnya itu yang nggak dapet gitu kan. Mereka tuh pakai namanya sistem Kabalah. Kabalah itu lebih kepada mistik ya, mistisism gitu. Jadi akhirnya malah jadi ke situ gitu. Karena ya mereka kan belum percaya, mereka nggak punya Roh Kudus, ya kan. Tapi kita bisa pakai metode itu dan kita lihat bahwa sebetulnya ya tahapan tertinggi itu adalah pewahyuan sendiri dari Roh Kudus. Itu bisa dipakai kita juga untuk kita mempelajari Alkitab sebenarnya. Tapi yang penting balik lagi adalah it's all about Christ. Dari awal sampai akhir itu ya ujung-ujungnya Yesus aja. Dan Roh Kudus pasti akan memuliakan dia gitu kan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Apa tuh, Mei? Underground Church buku, kan gue disuruh Oh, baca buku misi kan, hmm. terus dirangkum buat yang Karis Baba College. Terus lucu di WhatsApp ada yang paling tipis apa gitu. Terus mereka ngasih tahu ini ada banyak gitu, tapi hatiku tuh tergerak ke sini gitu dan bener-bener gue baca gitu. Terus ih gila kasihan banget, maksudnya aduh Tuhan ini gak ada apa-apa ya kita gitu ya. Mereka hidup tuh yang di Cina itu nggak punya Alkitab. Terus mereka tuh cuma dengar tentang Yesus dari leluhur mereka gitu ya. Terus kemudian cuma ada beberapa lagu himne yang mereka tahu. Tapi dengan iman mereka, mereka kabarkan itu dan mukjizat tuh terjadi gitu loh. Kesembuhan gitu kan ya. Terus saat saat pun mereka pulang Alkitab mereka nggak ngerti tuh gimana pakainya. Terus oh ya udah orang orang sakit suruh tidur, Alkitabnya di ke kepala ini sembuh gitu. Jadi Tuhan tuh dengan sangat menghargai iman mereka apapun yang mereka yang aneh gitu tapi Tuhan lakukan itu dan dengan demikian booming kan jadi orang oh ya mau sembuh ke sini mau sembuh ke sini gitu loh
maksud gue, aduh, ya gue malu sendiri gitu ya ampun Tuhan, mereka nggak punya Alkitab gitu, dan kita di zaman yang seperti ini kita bisa mau lihat versi apapun ada gitu ya. So how much more we need to, ya, to go to the Bible gitu, buat gue sendiri ya, dan gue sampaikan Hmm. itu juga sih sama teman-teman yang pemuda itu, Hmm, baca Alkitab gitu. Hmm, itu sih. iya. Imam itu jadi dia bisa yang pas masuk gitu kan, itu dia bisa nggak diaku ya, maksudnya nggak di yang nggak keluar ya, imam besar itu yang tadi di awal. Ya, sebetulnya sih basically teorinya imam besar itu bisa aja kalau tidak diterima Approve. gitu ya, Hmm. mati, mati di dalam Hmm. digeret, digantikan dengan imam besar lain gitu. Tapi Hmm. Alkitab sendiri sih tidak mencatat Ada ada yang imam pernah yang ya. seperti itu, betul, ada imam besar Hmm. seperti itu. Tetapi secara teori itu bisa seperti itu, bahwa ya Hmm. kalau tiba-tiba mati, ya udah, tinggal ditarik deh. Jadi karena tidak quote unquote perform gitu ya, dosa ditemukan kayak gitu ya. Sebetulnya imam besar itu kalau misalnya ya, misalnya, tapi kan nggak pernah diceritakan. Kalau misalnya dia Hmm. masuk ke dalam, dia kan harusnya tuh memercikan darah untuk pengampunan dosa dia, terus Hmm. memercikan darah juga untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Kalau menurut aku sih, sebetulnya Tuhan itu kan melihat darah. Sepanjang lembu Hmm. atau kambing dombanya itu sempurna, itu pasti diterima. Hmm. Hmm. Yang Iya, nggak iya, diterima iya. itu adalah kalau lembunya itu cacat ya, atau kambing dombanya itu Hmm. cacat. Ingat ya, itu semua adalah gambaran dari Kristus. Iya. Kristus itu korban yang sempurna. Ketika kita datang kepada Bapa, Bapa tuh nggak ngelihat kita kayak zaman dulu Hmm. ya. Ya, imam-imam gitu kalau datang orang-orang mau minta atau korban penghapus dosa, korban penebus salah, itu mereka nggak nanyain si itu loh. Kamu tuh salah apa? Kamu dosa ini? Hmm. Enggak. Yang diperiksa itu adalah kambing domba binatangnya gitu. Hmm. Sempurna atau kagak gitu. Sepanjang itu sempurna ya udah sempurna. Kamu tuh Hmm. dibebaskan. Jadi sama dengan kita tuh kalau orang-orang Kristen, kalau kita di dalam Kristus, Tuhan yang dia examine ya, yang dia lihat kekudusan Kristus, dombanya itu sempurna apa enggak? Hmm. Kristus sempurna enggak? Kristus sempurna. Jadi ya kamu pasti dibenarkan gitu. Bukan examine kamu, bukan examine orang yang berdosanya, tapi examine binatangnya gitu. Korban. Korbannya, betul. Hmm. Itu juga salah satu prinsip ya yang kita mesti ngerti gitu. Jadi Iya. ketika kita berhadapan sama Tuhan, kita tuh bawa korbannya adalah korban yang sempurna. Kita jangan bilang, Tuhan, saya udah berdosa gini 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 gini. Justru yang kita bilang, Tuhan, lihat anakmu sempurna, anakmu membenarkan aku, anakmu mati di kayu salib supaya aku dibenarkan. Jadi dan itu menyenangkan Tuhan. Aku percaya itu Hmm. sangat menyenangkan Tuhan. Justru ketika kita datang, kita tuh memuliakan Kristus gitu. Memuliakan anak domba, memuliakan firman yang jadi manusia. Ketika itulah Bapak tuh seneng gitu. Ketika kita tuh menghargai pekerjaan Kristus, pekerjaan apa yang dia sudah selesaikan. Kamu tuh orang yang dibenarkan. Kalau kamu berdosa, ya kamu lah lagi ditipu lah gitu ya. Ya bisa jatuh, bisa gitu. Tetapi identitas kamu sebenarnya di dalam Kristus, kamu adalah orang yang dibenarkan. Iya, itu harus kuat tuh. Karena pada saat kita sadar identitas kita, itu tuh nggak bisa digoyang sama sekali. Itu susah. Maksudnya bisa lah karena kita. Tapi itu kembalinya tuh bounce-nya tuh lebih cepet. Iya. Ya, Itu benar-benar harus kuat banget. ya, Dengan betul, firman Tuhan gitu jadinya emang betul. identitas. Mau apapun lah kita boleh tahu tentang pengetahuan ini, pengetahuan apa tentang Alkitab. Tapi pokoknya yang paling penting tuh identitas. Iya, Identitas kita di hadapan Tuhan tuh kita harus tahu banget bahwa kita anak kesayangan, kita Tuhan sudah mati, Tuhan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kalau itu tidak tertanam, ya semua firman yang diucapkan itu ya ini, tapi powernya tuh kayak jadi kayak kurang kuat gitu. Karena kitanya sendiri juga nggak firm gitu, ngerti nggak? iya. Jadi Iya kan? kadang-kadang orang bilang katakan, katakan, katakan. Tapi sebetulnya kan Tuhan bilang, Mm-mm. percayalah dalam hatimu, Iya, kemudian katakan dengan mulutmu gitu kan. Jadi iya.
yang nggak bisa. Ya, jadi harus percaya dan perkatakan, bukan cuma perkatakan Iya, doang. Perkatakan doang mau 1000 kali perkatakan, kalau nggak percaya ya sama aja bohong gitu. Dan iya, aku pikir itu juga karena mungkin juga pengajaran-pengajaran selama ini lebih kepada kedagingan gitu kan, dibanding hmm, identitas. Jadi, iya, iya. jadi seperti seolah-olah apa yang kamu perbuat itu adalah identitas kamu. Kalau kamu Hmm, melakukan benar, berarti kamu orang benar. Kalau kamu melakukan hmm, salah, kamu orang salah. Padahal sebenarnya kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Udah tahu jelas-jelas bahwa kita dibenarkan karena iman, karena percaya. hmm, hmm, Identitas kita adalah di dalam Kristus. Ketika kita percaya, kita adalah orang yang dibenarkan. Selamanya iya, dibenarkan. Tuhan Yesus cuma mati sekali iya, ya, dia nggak iya, mati lagi gitu. hmm, Jadi ya kita selamanya dibenarkan. Ingetin, kita tuh iya, dibenarkan. Ketika kita jangan, justru tahu bahwa kita tuh orang yang dibenarkan, kita orang yang dikasihi, God is in iya, our side gitu ya, hmm, itu kita justru bisa menang, iya, ya betul. kan? Makanya it needs a beloved, it needs a David to kill Hmm, Goliath. Ya karena sebetulnya Daud itu kalau lihat dari dia orang tuanya dia sebetulnya dia dipercaya juga bahwa dia adalah anak haram istilahnya ya. hmm, Isai dengan gundiknya gitu. Jadi dia nggak dianggap. Makanya pada saat Samuel itu mau mengurapi, cuman 7 anaknya ditanya nggak ada lagi nih gitu. hmm, Ada tapi lagi gembalain kambing domba hmm, gitu. Maksudnya dia tuh nggak dianggap. Jadi hmm, dari sisi keluarga sebetulnya dia tuh nggak kuat identitasnya dia. Kalau dia cuma mengandalkan keluarga doang, ya kan? Karena dia tuh makanya di Mazmur juga dibilang meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Nah, dia kuat itu di dalam Kristus. Jadi menariknya bahwa meskipun dia istilahnya ditolak lah di keluarganya, hmm, abang-abangnya gitu, tetapi dia tahu identitas dia di dalam Kristus. hmm, Itu yang bikin dia kuat. Dia tahu dia dikasihi. Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak akan kekurangan. Dan dengan kepercayaan seperti itu, dia tahu waktu dia ngadepin Goliat siapa nih? Dia berani menghina Tuhan gue. Ini orang yang nggak bersunat, orang yang nggak punya perjanjian, kok berani-beraninya begini. Jadi dia akhirnya bisa membunuh gitu. Dan itulah yang diperlukan untuk kita jadi pemenang. Kita tuh perlu tahu kita tuh orang yang dikasihi. Tuhan itu ngasihi, wah, meskipun pasti. mungkin keadaan sekelilingnya itu nggak seperti itu. Tapi kekuatan kita, dasar kita, foundation kita adalah di dalam Kristus. Ketika kita diterima karena pekerjaan Kristus, itu luar biasa. Karena pekerjaan Kristus itu sempurna. Iya, kalau enggak, kita jadi berpikir, oh teorinya begini ya, teorinya gue harus percaya ya, teorinya Tuhan Hmm, itu baik, teorinya gue tuh dikasih, teorinya kita harus afirmasi. Itu beda gitu. hmm, hmm. Dengan kalau itu timbul dari dalam. Nah, itu kan kalau kita bilang kita orang yang sudah dibenarkan, kita adalah orang benar, nanti enak banget ya lu ya. Nanti lu besok-besok berdosa juga gak apa-apa lu ya. Iya, tapi kalau maksudnya dibilang enak banget berdosa, ya coba aja berdosa, emang gak ada konsekuensi. Kamu hidup di bumi kan ada hukum. Di hadapan Iya, Tuhan mungkin. betul, di hadapan Tuhan betul kita dibenarkan karena darah Yesus. Tapi ini di bumi nggak bisa begitu. Coba di pengadilan. Oh, saya kan udah dibenarkan, Pak, gitu ya, Pak Hakim. Sapelu gitu ya. Maksudnya ya nggak bisa lah gitu kan. Jadi kita juga bukan mau seenak-enaknya jidatnya kita ya. Iya. Kenapa mereka berpikir begitu ya? Aneh banget sih kalau menurut gue. Dan justru kalau aku lihat ya, orang-orang yang mengerti identitas bahwa mereka adalah orang-orang, kita adalah orang-orang dibenarkan, mereka tuh sebenarnya nggak menyalahgunakan. I I surrender surrender all. all, oke bisa. Tapi kan misalnya gladly will I toil and suffer. Ngapain gue suffer? Ya, Menurut Rita gimana? sebetulnya juga Tuhan Yesus juga bilang sih, in this world you will We will eh, suffer. ya Tapi you'll kan, suffer tribulation lah. Maksudnya dalam iya, arti kamu tuh bukannya terus kamu langsung bebas dari suffering, nggak iya, akan ada iya. tribulation. Ya enggak juga gitu. Ini dunia, Mm-mm. ini kan ya dunia secara keseluruhan udah jatuh gitu kan. Beda dengan Iya. kalau kita udah di sorga. Dan orang-orang kita juga mereka yang di dalam Kristus itu kan suffer persecution kan. Persecution Mm. meskipun juga ada levelnya lah ya. Maksudnya bahkan kalau misalnya cuma dicaci maki ya itu sebenarnya juga karena iman ya itu adalah persecution juga gitu.
Jadi Hmm. ya memang dalam arti iya iya juga gitu loh ada gitu, tetapi bukan berarti terus akhirnya itu karena apa ya karena dosa kita enggak, Tuhan Yesus sudah suffer karena dosa kita, dia sudah dihukum karena dosa kita Iya. gitu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau baik. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah kau berikan anakmu, dan kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Engkau menebus kami Tuhan, Engkau mengampuni segala kesalahan kami, oleh darah-Mu Engkau benarkan kami, Engkau menyembuhkan segala penyakit kami, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh, Kau sudah bayar, Kau sudah tanggung Tuhan Yesus. Engkau menebus kami dari lubang kubur, Engkau memahkotai kami dengan kasih karunia dan rahmat-Mu, Engkau memuaskan hasrat kami, sehingga masa muda kami menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di dalam hati kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh bergantung pada Engkau saja, bukan pada pengertian kami sendiri. Karena ketika kami bergantung pada Engkau, ketika kami mau dituntun oleh Engkau, Engkau akan memimpin kami dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kebenaran pada kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, Engkau yang memelihara kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami dan seluruh keluarga kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. Berikan pada kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan pada kami damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Di Imamat 8, di sini ayat 7 sampai 8, di sini dikatakan, dikenakannya lah tutup dada kepadanya, kepada Harunnya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Jadi apa sih Urim dan Tumim? Urim itu dalam bahasa Ibrani artinya lights ya, jadi cahaya gitu, sinar. Tumim itu artinya perfections. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita, dan jika saudara belum mengenal Tuhan Yesus dan mau mendapatkan hidup yang kekal, saya undang saudara untuk menerima Dia di dalam hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau adalah firman Tuhan yang datang dari surga. Engkau mengasihi aku dan mau mati disalib untuk menebus semua dosaku. Aku mengundang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun aku untuk hidup bagimu, mulai dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Nah, jika saudara baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, selamat, saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Teruslah belajar kebenaran melalui firman-Nya. Firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dilimpahi oleh kasih karunia dan shalom. Shalom itu termasuk kesehatan, penyediaan, damai sejahtera, dan sukacita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya berharap apa yang kami bagikan memberkati saudara, dan kalau saudara punya pertanyaan mengenai topik yang kami bahas ataupun mengenai firman Tuhan, silakan masukkan ke dalam komen. Kalau video ini memberkati saudara, tolong di like, subscribe, dan di share supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.